Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih. Sungguh kami bersyukur padamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami kembali boleh ya Tuhan menikmati ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan, walaupun dalam kondisi online kami menikmati ibadah ini, kiranya tidak mengurangi esensi ibadah kami kepada Engkau, kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, saudara sekalian dimanapun berada, senang sekali jikalau kita pada hari ini kembali boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online ya. Mungkin ada di antara kita yang merasa ibadah secara online ini agak canggung, kurang enak, gak biasa saudara ya. Sama halnya ketika saya pakai kacamata ini saudara. Awalnya waktu saya pakai kacamata merasa gak enak, gak nyaman, canggung rasanya. Tetapi karena situasi keadaan memaksa saya harus pakai kacamata, maka lama-kelamaan pun saya bisa menikmati dan nyaman ketika memakai kacamata. Demikian pula dengan kita saat ini yang beribadah online. Mungkin kita merasa tidak nyaman, tetapi oleh karena keadaan dan kondisi yang kita alami saat ini di masa-masa pandemi, maka kita harus beribadah secara online. Saya yakin dan percaya hari demi hari, minggu demi minggu kita lalui dengan menikmati ibadah ini, maka kita akan juga terbiasa dengan ibadah online ini. Yang penting bagaimana kita punya kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, saudara sekalian, sepanjang bulan Januari ini, kita sudah mendengarkan topik-topik firman Tuhan tentang startup. Ya, di minggu pertama kita sudah mendengarkan prolog daripada startup kita, bagaimana pentingnya kita mengenal Tuhan. Lalu selanjutnya minggu berikutnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana ada proses yang harus kita lalui ketika kita mengenal Tuhan. Ada hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Kita mengalami suatu proses untuk kita boleh bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan pada hari ini di minggu yang terakhir di bulan Januari 2021 ini kita akan tutup dengan suatu startup tentang epilognya saudara, tentang penutupnya. Nah teman-teman sekalian, kita pada masa-masa pandemi ini tentu kita banyak di rumah, banyak kegiatan di rumah. Tetapi kita kadang-kadang memikirkan kita punya waktu luang yang begitu banyak. Nah teman-teman biasanya kita pakai waktu yang banyak itu untuk apa? Nah mari pada pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah topik tentang epilog daripada startup kita. Di mana sepanjang 2021 ini ya akan kita jalani. Kita mau memulainya dengan sesuatu yang inti dalam kehidupan kita, yaitu kita mau memulai dengan merenovasi hati kita untuk kita boleh mengenal Allah lebih baik, lebih dalam lagi. Mari teman-teman kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-51. Saya akan bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 51 berbunyi demikian. Ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya ulangi, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Senang dan berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terlebih lagi kita yang menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Teman-teman, bagian epilog sebuah film biasanya itu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Ya, bagian akhir, bagian penutup biasanya kita menunggu-nunggu. Ini happy ending gak nih ya? Oh ini jadian gak nih ya? Gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang suka nonton drama Korea misalnya ya. Kalau kita nonton drama Korea itu rata-rata, 90% saya perhatikan drama Korea itu pasti diakhiri di episode yang ke-16. Nah begitu masuk episode 15 menjelang 16, tentu kita tunggu-tunggu bukan? Ini apa ya? Selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya bagaimana nih ya?
Nah, saya termasuk orang yang hobi nonton gitu ya. Hobi nonton, eee, ya kadang-kadang semasa sebelum pandemi ini kadang-kadang saya ya ajak istri saya pergi nonton di bioskop gitu ya, bukan ajak istri orang lain ya. Saya nonton, istri saya di sebelah kanan saya. Nah, istri orang lain biasa di sebelah kiri saya ya, bercanda ya. Nah, teman-teman, kalau kita nonton film, biasanya di akhir atau ending-ending film itulah yang menegangkan. Yang membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Bagaimana mengakhiri film ini. Nah, kita akan menikmati ketika film itu mulai memasuki epilognya. Mulai memasuki penutupannya atau akhir daripada film itu. Nah, tentu kita tidak berbicara tentang film ataupun drama Korea pada hari ini ya. Kita mau berbicara tentang hidup kita. Bagaikan sebuah film, saudara, hidup kita ada prolognya dan ada epilognya tentunya. Nah, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, mengisi spiritualitas kita, secara khusus pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita menjalani hidup kita dengan baik, kita bertumbuh hari demi hari untuk mengenal Allah dengan baik, maka saya yakin dan percaya kita akan memiliki epilog yang indah pada akhirnya. Teman-teman sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu harus mengenal Tuhannya dengan baik. Dan harus mengalami proses pengenalan itu hari demi hari. Tidak bisa langsung jadi, saudara. Sama halnya orang yang pacaran. Sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi untuk berumah tangga. Mereka perlu waktu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka perlu mengalami satu proses di dalam pacaran itu untuk mengenal satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dengan kita, dengan Allah. Kita perlu mengenal Allah dan ada proses yang harus kita lalui. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah mengalami proses itu, hari demi hari, kita menikmati Tuhan, kita mengenalnya lebih dalam lagi, maka saya yakin dan percaya hidup kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita, walaupun di dalam masa-masa seperti pandemi yang kita alami saat ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Ada janji penyertaan Tuhan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenalnya. Nah, saudara, berbicara soal janji nih ya. Berbicara soal janji, saudara, tentu kita pernah berjanji dan kita juga pernah dijanjiin oleh seseorang. Dan saya yakin dan percaya setiap kita pasti tidak suka dengan orang yang suka ingkar janji. Betul? Mana ada orang yang suka dengan orang yang suka ingkar janji. Begitu dia janji, dia ingkari. Begitu dia janji, dia ingkari. Pasti kita tidak akan suka dengan orang yang demikian, bukan? Kita pasti tidak akan suka dan kalau kita tidak suka dengan orang demikian, kita pun perlu melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita buat. Ya, kita tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita buat. Kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, saudara ya, janji itu dikatakan ucapan menyatakan kesediaan, ya, ucapan menyatakan kesediaan atau kesanggupan melakukan sesuatu, saudara. Entah itu memberikan pertolongan, entah itu bertemu, ya, dan lain sebagainya. Janji itu harus ditepati, itu intinya, saudara. Dan banyak sekali bisa kita jumpai model-model janji dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu setiap kita selama hidup ini sudah berapa banyak janji yang sudah kita buat atau sudah berapa banyak janji yang sudah kita ingkari mungkin gitu ya. Banyak sekali model-model janji. Ada janji yang diberikan kepada banyak orang. Ada janji yang diberikan mungkin kepada seseorang saja, saudara. Misalnya ada janji, misalnya janji-janji politik misalnya gitu ya. Masa-masa kampanye biasanya para calon-calon pejabat itu memberikan janji-janji politiknya. Nah, janji-janji demikian adalah janji-janji yang diberikan kepada banyak orang, saudara ya, general, umum gitu ya. Wah, kalau saya terpilih nanti, wah saya akan berikan ini, itu, begini, begono ya, banyak sekali macam-macamnya. Itu janji kepada banyak orang. Terus ada juga janji kepada personal gitu ya, janji kepada personal, kepada pribadi. Ya. Misalnya di sini ada
Eval sama Marsha, misalnya Eval janjian nih sama Marsha, Marsha nanti habis ibadah kita makan mie Alex ya di sebelah ya. Wah janjian, itu janji personal ya, janji personal. Terus juga ada, ya kalau orang pacaran kita mengenal ada janji gombal begitu ya. Janji gombal itu apa sih? Nah saya jadi teringat kalau janji gombal ya. Suatu hari ada seorang istri yang ngomel-ngomel sama suaminya nih ya. Istrinya ngomel sama suaminya, Papa kenapa enggak bilang sih kalau papa itu semiskin ini? Wah kalau tahu saya dari dulu enggak mau nikah sama papa. Terus suaminya lihat istrinya, kan papa udah kasih tahu sama mama waktu pacaran. Mana ada, mana pernah papa kasih tahu. Kalau papa kasih tahu mana mau mama menikah sama papa hidup semiskin ini. Coba ingat-ingat dulu mah gitu ya. Istrinya ingat-ingat, enggak ada. Ya, enggak ada. Terus suaminya dengan lembut mengatakan kepada istrinya ini, Mama coba ingat-ingat ya, dulu tuh papa pernah ngomong sama mama, ingat ya baik-baik, papa dulu ngomong begini, mama itu adalah satu-satunya yang papa miliki dalam dunia, ingat gak? Mama jawab apa waktu papa ngomong gitu? Mama malah jawab, oh so sweet gitu kan, lah mama kan menyetujui gitu loh. Akhirnya istrinya diem. Nah, itu janji gombal ya. Ya, kita tentu tidak boleh mengadakan janji gombal seperti itu, Saudara. Namun Saudara, apapun model janjinya, inti daripada janji itu harus ditepati. Setuju ya? Janji itu harus ditepati, tidak boleh diingkari. Itu yang namanya janji. Apapun model janji yang kita berikan. Tetapi pada kenyataannya, kita banyak menjumpai bahwa banyak orang mengingkari janjinya, bukan menepatinya. Ya, malah orang banyak mengingkari janji daripada menepati janji. Orang-orang demikian tentu tidak menganggap serius sebuah janji. Misalnya orang-orang yang sudah menikah lalu bercerai, sudah pasti mereka tidak menganggap serius janji nikah yang mereka ucapkan. Gitu ya, janji nikah akan hidup sehidup semati, Saudara. Aku hidup, engkau mati. Oh, enggak gitu ya, bukan gitu. Ya, tentu orang-orang yang mengingkari janji itu menganggap tidak serius sama janjinya. Mau janji yang besar, mau janji yang kecil, Saudara. Tentu orang-orang ini tidak serius dengan yang namanya janji. Kalau manusia dengan mudah mengingkari janjinya, Saudara. Bagaimana dengan janji Allah? Kalau kita tidak bisa mengharapkan janji sama manusia, maka kita perlu berharap kepada janji Allah. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan kita adalah pribadi yang senantiasa menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Teman-teman, kalau kita baca dalam Alkitab, ya, kalau teman-teman ada yang mengikuti bacaan Alkitab yang dianjurkan oleh gereja kita sehari satu pasal, Saudara, maka minggu-minggu ke belakang kemarin, Saudara, kita akan membaca sebuah kisah tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12. Kita menemukan bagaimana Allah berjanji kepada Abraham untuk keturunannya, Tuhan akan memberkatinya, dan kita tahu bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham, bukan? Ya, Allah menepati janjinya. Lalu kalau kita telusuri lagi dalam perjanjian baru, Saudara, kita juga bisa melihat ada janji-janji yang langsung Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya, kepada para murid pada waktu itu. Ya, dalam Alkitab ada janji Allah kepada bangsa Israel, sebuah bangsa, ada juga janji kepada personal. Nah, kalau kita lihat amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28, Saudara, dia katakan di kalimat terakhir, Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Orang yang disertai tentu adalah di kalimat di atasnya, Saudara, adalah orang yang pergi menjadikan segala bangsa murid. Artinya apa? Artinya adalah orang yang pergi menjadikan segala bangsa murid itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Sudah pasti itu. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan menerima janji penyertaan Tuhan. Dan sesaat setelah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita mendapati Yesus berjanji apa? Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita melihat bagaimana para rasul pada waktu itu, Saudara, ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu, kita melihat bagaimana para rasul punya semangat yang luar biasa dalam memberitakan Injil.
Itu tandanya mereka sungguh mengenal Allah. Ketika Yesus belum mati di atas kayu salib, kita melihat bagaimana iman para murid. Mereka sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Kita lihat Petrus, kita lihat Yudas, bahkan kita lihat Thomas ketika Yesus bangkit, dia tidak percaya. Itu tandanya mereka tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika Yesus bangkit, dari situlah mereka mulai menyadari bahwa penting sekali mereka mengenal Allah dalam hati mereka. Mereka perlu mengenal dan ada proses pertumbuhan di dalam diri mereka. Teman-teman, ayat yang kita baca tadi, saudara, merupakan satu ayat janji yang Tuhan Yesus berikan. Sungguh indah sekali, saudara. Inilah epilog kehidupan kita kalau kita bisa mendapatkan janji ini. Dikatakan apa tadi, saudara? Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Wah, indah sekali kalau kita renungkan ayat ini, saudara. Kita tidak akan mengalami maut, bukan berarti kita tidak akan mati secara jasmani, saudara. Bukan, semua kita pasti akan mati secara jasmani. Maut yang dimaksud di sini adalah maut adalah keterpisahan kita dengan Allah selama-lamanya, saudara. Jiwa kita akan mati selama-lamanya kalau kita mendapatkan maut. Yesus bilang, kalau engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak akan menerima maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu saudara, Yohanes menulis menanggapi ucapan Yesus di pasal-pasal berikutnya. Di pasal 14 ayat 23. Yohanes mengutip ucapan Yesus. Yesus berkata demikian, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, saudara, ada kaitannya, saudara ya. Kita melihat muncul kalimat menuruti firman-Ku. Kalau di atas dikatakan barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Nah, terus Yohanes kutip, Yesus bilang, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, orang yang menuruti firman Tuhan akan mengasihi Tuhan. Ya. Orang yang menuruti firman Tuhan akan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Yohanes menulis satu bagian di dalam surat 1 Yohanes 2 pasal ayat yang kelima. Yohanes menulis demikian, menyambung apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Maka saudara, Yohanes mengatakan barang siapa menuruti firman-Nya, maka kasih Tuhan itu sudah ada di dalam dia. Kalau kita menuruti perkataan Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, maka kita punya kasih Tuhan di dalam diri kita. Maka kita sudah bisa mengasihi orang lain. Dari ayat-ayat yang kita baca di atas tadi, saudara, itu kita dapat memastikan bahwa hidup kita akan berakhir dengan happy ending tentunya, saudara. Epilog hidup kita akan happy ending. Kita tidak akan mengalami maut, keterpisahan dengan Allah. Tetapi sebaliknya, kita akan menikmati Allah bersama-sama sampai selama-lamanya, saudara. Teman-teman sekalian, saat kita hidup menuruti firman Tuhan, dengan kata lain kita mengenal Allah, maka kita harus mengasihinya. Menuruti firman Tuhan, kita harus mengasihi Allah. Maka mengasihi Allah, bentuk daripada mengasihi Allah tentu adalah mengasihi sesama, saudara. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara orang yang kita kelihatan, sesama yang kita kelihatan, kita tidak bisa mengasihinya, saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus, sementara kita tidak mengasihi tubuh Kristus. Omong kosong itu namanya, saudara. Jadi ketika kita menuruti firman Tuhan, kasih Allah dalam diri kita, kasih itulah yang mendorong kita untuk kita mengasihi sesama kita. Maka daripada itu kita akan menerima janjinya untuk kita tidak menikmati atau mendapati maut dalam kehidupan kita. Sama halnya saudara, kalau kita tidak mengenal dengan seseorang, saudara, tentu kita tidak akan dengan mudah menerima janji-janjinya, bukan? Seseorang yang saya bilang menikah, saudara, dengan seseorang, tentu dia harus mengenal dulu, baru dia memutuskan untuk menikah. Bahkan ada orang yang saya temukan, saudara, sudah pacaran sekian tahun, akhirnya tidak memutuskan untuk menikah. Karena tidak
Dia mengenal pasangannya bahwa wah kalau saya menikah dengan dia sengsara nih ya, nggak bisa nih ya. Akhirnya dia putuskan tidak menikah, saudara. Sudah mengenal pun akhirnya tidak menikah, saudara. Apalagi tidak mengenal, saudara. Dalam hal kerohanian kita, saudara, kita perlu sekali lagi mengenal Allah kita dengan benar. Mengawali tahun 2021 ini, mungkin kita ada yang pesimis bahwa pandemi ini akan terus berlanjut. Teman-teman, mari mungkin inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan berikan kita waktu yang banyak untuk kita boleh menikmati firman-Nya. Dalam buku Katekismus Heidelberg, dikatakan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, bagaimana kita caranya bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah? Yaitu dengan cara kita mengenalnya lewat firman-Nya. Maka daripada itu kita bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Dia? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati Dia? Maka daripada itu saudara pastikan kita sungguh-sungguh sudah mengenal Allah yang kita percaya. Kita sungguh-sungguh sudah mengenal Dia lewat firman-Nya. Orang yang mengenal Allah dan menjalani proses pengenalan itu melalui pertumbuhan rohani hari demi hari. Saya yakin dan percaya hidupnya akan penuh sekali lagi dengan sukacita. Hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Dan saya yakin hidupnya akan punya epilog yang indah pada akhirnya. Teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh setia di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Melalui firman-Nya tentunya. Ada firman Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Firman itu dekat dengan kita. Biarlah kita tidak mengabaikannya. Sebab apa saudara? Sebab banyak sekali janji-janji Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengharapkan janji Tuhan, tetapi kita tidak mau dekat kepada Dia. Kita tidak bisa mengharapkan janji Tuhan sementara kita tidak mau mengenal Dia lebih jauh lagi, saudara. Tidak bisa, saudara. Kita harus mengenalnya, maka kita akan mendapatkan janji-janji berkat yang telah Tuhan janjikan bagi setiap kita. Teman-teman sekalian, kiranya topik startup kita pada bulan ini boleh sekali lagi merenovasi hati kita, boleh sekali lagi menegur kita untuk kita boleh berhenti sejenak, untuk memikirkan apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Apakah kita sudah setia di dalam menjalani proses pertumbuhan rohani kita hari demi hari dengan Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati pada akhirnya janji yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh menikmati, sehingga kita boleh melihat bahwa epilog hidup kita sungguhlah amat indah. Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang kita inginkan, itulah tujuan yang ingin kita capai. Dan itulah yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan telah membuka dirinya untuk kita kenal. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat. Dia memberi dirinya untuk kita kenal, saudara. Kita kenal melalui kebenaran firman yang ada, yang dekat dengan kita. Mari teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak kita untuk kita boleh sekali lagi mengingat, merenovasi hati kita, untuk kita boleh introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita yang senantiasa kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui topik-topik startup bulan ini, kita boleh merombak hidup kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga kita boleh pada akhirnya nanti menikmati hidup kita dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu sekali lagi boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu mengklaim janji-Mu ya Tuhan, sementara kami tidak mau mengenal Engkau lewat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa ada satu janji yang begitu mulia, yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau menuruti firman-Mu. Bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mulai hari ini, mulai saat ini, kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami berdosa. Kami menyadari Tuhan kami lemah. Namun kami bersyukur Tuhan ada Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.